Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rian Puksatama dengan NIM 23051204069 ingin menyampaikan tentang materi algoritma penjadwalan, yaitu priority scheduling. Pertama, apa itu algoritma penjadwalan? Algoritma penjadwalan adalah serangkaian aturan atau prosedur matematis yang digunakan untuk mengatur dan mengelola penjadwalan tugas atau pekerjaan dalam suatu sistem. Fungsi utama dari algoritma penjadwalan adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan kinerja sistem. Lalu, fungsi algoritma penjadwalan. Berikut ini adalah beberapa fungsi umum dari algoritma penjadwalan. Yang pertama adalah optimasi penggunaan sumber daya. Algoritma penjadwalan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat I/O dimanfaatkan secara efisien. Ini berarti menjadwalkan tugas-tugas sedemikian rupa sehingga sumber daya tidak mengalami idle time yang tidak perlu. Yang kedua, yaitu peningkatan kinerja. Algoritma penjadwalan dirancang untuk meningkatkan kinerja sistem dengan meminimalkan waktu tunggu tugas, meningkatkan throughput atau jumlah tugas yang selesai dalam waktu satu periode waktu, dan mengurangi waktu respon terhadap tugas atau pekerjaan. Yang ketiga adalah keadilan dalam prioritas. Algoritma penjadwalan dapat memberikan prioritas kepada tugas-tugas yang memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi atau yang membutuhkan pemrosesan lebih cepat. Ini memastikan bahwa tugas-tugas yang lebih kritis atau mendesak mendapatkan perhatian lebih besar. Selanjutnya, yaitu pencegahan dan manajemen konflik. Algoritma penjadwalan harus mampu mengelola konflik sumber daya yang mungkin terjadi. Ini termasuk mengantisipasi dan menangani situasi di mana dua atau lebih tugas bersaing untuk sumber daya yang sama. Yang kelima, yaitu prediktabilitas. Dengan membuat jadwal yang dapat diprediksi, algoritma penjadwalan memungkinkan pengguna atau pemilik sistem untuk merencanakan kegiatan mereka dengan lebih baik. Ini membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Selanjutnya, yaitu penanganan kesalahan. Penanganan kesalahan yaitu algoritma penjadwalan harus dapat menangani kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi dalam proses penjadwalan. Hal ini dapat mencakup penanganan tugas-tugas yang gagal atau pengaturan ulang jadwal jika terjadi kesalahan. Yang ketujuh, yaitu efisiensi dan produktivitas. Algoritma penjadwalan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem dengan meminimalkan waktu tunggu, memaksimalkan penggunaan sumber daya, dan menjadwalkan tugas-tugas dengan cara yang paling efisien. Yang ke-8, yaitu adaptabilitas. Algoritma penjadwalan yang baik harus dapat beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan atau kebutuhan sistem. Ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan jadwal dengan penambahan atau pengurangan tugas, serta berbagai perubahan dinamis dalam sistem. Contoh algoritma penjadwalan meliputi algoritma First Come First Serve atau FCFS, Shortest Job Next atau SJN, Round Robin, Priority Scheduling, dan banyak lagi. Pemilihan algoritma penjadwalan yang tepat tergantung pada karakteristik sistem dan kebutuhan spesifiknya. Lalu, sasaran utama penjadwalan. Optimalisasi kinerja mengikut kriteria tertentu, yaitu adil atau fairness, yaitu mendapatkan jatah waktu pemproses yang sama, tidak boleh ada yang mengalami starvation. Yang kedua, efisiensi, dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemproses. Pemprosesan diusahakan sibuk, CPU utilization maksimum. Yang ketiga, yaitu response time interaktif. Waktu yang diperlukan dari perintah masukan TKG sampai ditampilkan di perangkat atau terminal. Waiting time atau waktu nyata. Waktu yang diperlukan dari perintah masuk TKG sampai dieksekusi oleh pemproses atau CPU. Turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari submit sampai completion atau finish. Growth put
yaitu jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Selanjutnya, yaitu strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan ada dua, yaitu preemptive scheduling dan non-preemptive scheduling. Preemptive scheduling yaitu proses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses di sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jadwal pemrosesan tiba kembali pada proses itu. Lalu, non-preemptive scheduling yaitu pemproses tidak dapat diambil alih oleh pemproses lain sampai proses itu selesai. Lanjut ke pengertian priority scheduling. Priority scheduling atau PS adalah salah satu algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses berdasarkan prioritas relatif mereka. Dalam PS, setiap proses diberi prioritas numerik dan proses dengan prioritas tertinggi dieksekusi terlebih dahulu. Cara kerja priority scheduling antara lain penentuan prioritas. Setiap proses diberikan prioritas numerik. Biasanya, prioritas ini ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat kepentingan, waktu tunggu, atau jenis tugas yang dijalankan. Prioritas bisa berupa angka yang lebih kecil, menunjukkan prioritas yang lebih tinggi, atau sebaliknya, tergantung pada implementasi tertentu. Yang kedua, yaitu penjadwalan berdasarkan prioritas. Saat diberikan tugas baru, sistem menentukan prioritasnya. Proses dengan prioritas tertinggi dieksekusi terlebih dahulu. Jika ada beberapa proses dengan prioritas yang sama, biasanya mereka dijadwalkan dalam urutan antrian berbasis first come first serve atau FCFS. Selanjutnya, yaitu perubahan prioritas. Prioritas proses dapat berubah seiring waktu berdasarkan kondisi sistem atau dinamika tugas. Misalnya, jika suatu proses menunggu terlalu lama dalam antrian, prioritasnya bisa dinaikkan agar mendapatkan akses ke sumber daya CPU lebih cepat. Lalu, penanganan starvation. Salah satu masalah yang mungkin terjadi dalam algoritma PS adalah starvation, di mana tugas dengan prioritas rendah tidak pernah dieksekusi karena terus-menerus terdorong ke belakang oleh proses dengan prioritas lebih tinggi. Untuk menangani hal ini, sistem operasi bisa menerapkan mekanisme khusus yang di mana proses yang menunggu terlalu lama secara bertahap diberikan prioritas lebih tinggi. Selanjutnya, yaitu optimasi proses. Implementasi PS dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja dan keadilan. Misalnya, penggunaan teknik seperti multi-level feedback QA atau MLFQ dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko starvation. Meskipun algoritma ini memiliki kelebihan tertentu, juga terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Pertama, kelebihan priority scheduling. Prioritas tinggi untuk tugas penting. Kelebihan utama dari priority scheduling adalah kemampuannya untuk memberikan prioritas tinggi kepada tugas yang dianggap penting atau mendesak. Ini memungkinkan sistem untuk menangani tugas-tugas kritis lebih dahulu, meningkatkan respons sistem terhadap kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya, yaitu fleksibilitas dalam penentuan prioritas. Penggunaan atau administrator sistem dapat menetapkan prioritas untuk setiap tugas secara manual. Ini memberikan fleksibilitas dalam mengelola sumber daya sesuai dengan kebutuhan spesifik sistem atau aplikasi. Selanjutnya, kekurangan priority scheduling. Yang pertama, yaitu bahaya inversion priority. Terdapat resiko inversion priority di mana tugas dengan prioritas tinggi harus menunggu karena sumber daya sedang digunakan oleh tugas dengan prioritas lebih rendah. Hal ini dapat terjadi jika suatu tugas dengan prioritas rendah telah mengambil sumber daya yang dibutuhkan oleh tugas dengan prioritas tinggi. Yang kedua, yaitu starvation, yaitu adanya resiko kelaparan starvation di mana tugas dengan prioritas rendah mungkin tidak pernah dieksekusi jika terus ada tugas dengan prioritas tinggi yang masuk. Ini dapat menyebabkan lambatnya eksekusi atau bahkan tidak dieksekusinya tugas-tugas dengan prioritas rendah.
Yang ketiga, yaitu kesulitan menentukan prioritas yang tepat. Menentukan prioritas yang tepat untuk setiap tugas bisa menjadi tugas yang sulit. Kesalahan dalam menetapkan prioritas dapat menghasilkan kinerja sistem yang tidak diinginkan. Selanjutnya, yaitu contoh proses priority scheduling. Dalam dunia nyata, priority scheduling digunakan dalam berbagai sistem komputer dan aplikasi untuk mengatur eksekusi tugas berdasarkan prioritas. Berikut adalah contoh-contoh kasus nyata yang melibatkan PS. Yang pertama, kasus PS Primitive. Sistem operasi pada komputer desktop. Dalam sistem operasi pada komputer desktop seperti Windows, Linux, atau Mac OS, PS digunakan untuk menentukan urutan eksekusi proses dalam mode primitif. Misalnya, ketika Anda menjalankan beberapa aplikasi seperti browser, pengolah kata, dan pemutar musik, sistem operasi akan menggunakan PS untuk memutuskan mana yang harus dieksekusi terlebih dahulu berdasarkan prioritas yang ditetapkan. Contohnya, ketika Anda sedang mengedit dokumen penting dan tiba-tiba menerima panggilan video yang memerlukan aplikasi konferensi, sistem operasi dapat menggunakan PS untuk memberikan prioritas lebih tinggi pada aplikasi konferensi untuk memastikan pengalaman panggilan video yang lancar. Lalu, kasus PS non-primitive, yaitu server database dalam lingkungan perusahaan. Dalam lingkungan perusahaan, server database sering menggunakan PS non-primitive untuk menangani permintaan dari berbagai aplikasi dan pengguna. Ketika banyak permintaan database masuk, server harus memprioritaskan eksekusi permintaan tersebut berdasarkan urgensi dan pentingnya. Contohnya, jika ada permintaan dari aplikasi yang mengelola transaksi keuangan perusahaan, server akan memberikan prioritas eksekusi permintaan ini untuk memastikan keakuratan dan keamanan data transaksi. Permintaan dari aplikasi non-kritis seperti pencarian atau laporan bisa menunggu hingga permintaan transaksi diselesaikan. Dalam kedua contoh di atas, PS digunakan untuk mengatur urutan eksekusi berdasarkan prioritas, dengan memastikan bahwa sumber daya sistem seperti CPU atau akses database dialokasikan secara efisien dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ditetapkan. Untuk contoh selanjutnya, dalam penerapannya, misalkan ada 4 proses dengan prioritas yang berbeda dalam sistem. Prioritas yang lebih rendah memiliki angka yang lebih tinggi. Proses yang memiliki prioritas paling tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Dan proses dengan prioritas lebih rendah harus menunggu sampai tidak ada proses dengan prioritas yang lebih tinggi yang sedang berjalan. Dalam kasus primitif, sistem dapat mengambil alih eksekusi proses yang sedang berjalan jika ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi tiba. Misalnya, seperti contohnya tabel di bawah ini. Jika dilihat, proses P1, waktu tibanya tanggal 0, burst time 5, dan prioritasnya 3. Untuk P2, waktu tibanya 1, burst time-nya 3, dan prioritasnya 1. Untuk P3, waktu tibanya adalah 2, burst time-nya adalah 6, dan prioritasnya adalah 4. Untuk urutan eksekusinya, maka P2 akan dieksekusi terlebih dahulu, dikarenakan prioritasnya 1. Jika P2 sudah selesai dieksekusi burst time-nya, maka akan lanjut ke prioritas yang selanjutnya, yaitu prioritas 3, yang dimana P1 memerlukan burst time 5. Setelah P1 sudah dieksekusi, maka hasil dari burst time adalah 8. Lalu dilanjutkan ke proses P3 dengan prioritas 4 yang memerlukan burst time 6. Jika semuanya ditotal, burst time yang diperlukan adalah 14. Dalam grafiknya, P2 dieksekusi terlebih dahulu karena memiliki prioritas tertinggi, prioritas 1. Kemudian, setelah P2 dieksekusi, P1 dieksekusi karena memiliki prioritas yang lebih rendah dari P2, tetapi lebih tinggi dari P3. Terakhir, P3 dieksekusi karena memiliki prioritas terendah, yaitu prioritas 4. Proses dieksekusinya secara berurutan sesuai dengan prioritasnya,
tanpa diinterupsi oleh proses dengan prioritas yang lebih tinggi yang tiba kemudian. Itulah contoh non-preemptive PS dengan 3 proses. Kesimpulan dari priority scheduling. Priority scheduling mengatur eksekusi proses berdasarkan prioritas numerik, memastikan proses dengan prioritas tertinggi dieksekusi terlebih dahulu. Dapat digunakan dalam mode preemptive dan non-preemptive. Keuntungan dari priority scheduling termasuk responsivitas tinggi terhadap tugas-tugas yang penting, tetapi perlu mengatasi risiko starvation. Ini memainkan peran kunci dalam optimasi pemanfaatan sumber daya dan kinerja sistem komputer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Jika ada saran atau pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.